Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mutia Jaya dengan NIM 23115424. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban UTS saya dalam mata kuliah kepemimpinan. Yang pertama adalah peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan karir masa depan. Kepemimpinan di lingkungan mahasiswa tidak hanya berfokus pada mengelola organisasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter dan etika seseorang. Nah, menurut penelitian dalam Forensic in Psychology tahun 2022, pemimpin yang bertanggung jawab memiliki peluang karir lebih baik karena keterlibatan kerja dan motivasi diri yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang etis, empatik, dan adaptif yang dikembangkan sejak masa kuliah berkontribusi langsung terhadap kesuksesan karir. Nah, selanjutnya, pemimpin yang paling mempengaruhi hidup saya yaitu R.A. Kartini. Nah, R.A. Kartini adalah seorang tokoh perempuan Indonesia yang dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita. Kartini menjadi pemimpin yang berpengaruh bukan karena jabatan, melainkan karena pemikiran maju dan keberaniannya melawan budaya patriarki pada masanya. Berikut cara memimpin R.A. Kartini yang akan saya jelaskan. Nah, yang pertama adalah memimpin dengan pemikiran atau intellectual leadership, di mana Kartini memimpin bukan dengan jabatan tapi dengan gagasan yang menunjukkan bahwa pemimpin yang hebat adalah mereka yang mampu membawa perubahan melalui pemikiran kritis, keberanian mengungkapkan kebenaran, dan kemampuan melihat jauh ke masa depan. Yang kedua adalah pemimpin dengan keteladanan moral atau moral leadership. Kartini mempraktikkan nilai yang ia perjuangkan, seperti belajar, berpikir bebas, menghargai martabat perempuan, dan berani melawan diskriminasi. Nah, selanjutnya adalah memimpin dengan keberanian menghadapi sistem atau courageous leadership. Pada masa itu, perempuan dilarang bersekolah, berpendapat, dan bebas memilih jalan hidup. Namun, Kartini tetap berani bersuara dan mengambil resiko sosial demi perubahan. Dengan keberaniannya melawan budaya patriarki menjadi bentuk kepemimpinan yang menginspirasi. Selanjutnya adalah memimpin dengan empati dan kepedulian atau servant leadership. Kartini ingin perempuan Indonesia tidak lagi terpenjara dan mendapat kesempatan yang sama untuk maju. Beliau peduli pada penderitaan perempuan lain sehingga seluruh perjuangannya didorong oleh rasa kemanusiaan. Selanjutnya, yang terakhir ada memimpin melalui pendidikan dan pemberdayaan atau transformational leadership, di mana Kartini mendirikan sekolah untuk perempuan sebagai bentuk nyata menciptakan perubahan. eh, Tidak hanya menyampaikan ide, tetapi memberikan solusi nyata yang dimana hal ini menunjukkan gaya dari transformational leadership itu sendiri. Nah, selanjutnya yang ketiga ada analogi bahwa pemimpin selalu terlihat setiap tindakan yang menjadi contoh. Nah, analoginya be- memiliki arti bahwa setiap tindakan, sikap, dan keputusan pemimpin akan diamati, ditiru, dan dijadikan acuan oleh para pengikut. Seorang pemimpin tidak hanya memimpin melalui kata-kata, tetapi melalui perilaku sehari-hari. Dalam teori kepemimpinan behavioral, dikatakan bahwa kepemimpinan dinilai dari perilaku yang ditampilkan, bukan dari sifat bawaan, yang artinya tindakan pemimpin menjadi pusat perhatian dan menentukan bagaimana anggota itu bertindak. Selanjutnya adalah teori transformasional. Pemimpin menginspirasi lewat role model, mereka memberikan contoh melalui integritas
motivasi, empati, dan kerja keras. Sehingga anggota terdorong untuk mengikuti nilai-nilai yang sama. Nah, yang terakhir adalah social learning theory yang menyatakan bahwa orang belajar melalui observasi ketika anggota melihat pemimpin disiplin, jujur, bertanggung jawab, atau bekerja keras, mereka cenderung melakukan hal yang sama. Nah, soal yang keempat adalah jelaskan dengan singkat teori kepemimpinan. Nah, yang pertama adalah teori Trey yang menyatakan bahwa pemimpin memiliki sifat bawaan tertentu yang membuat mereka efektif seperti kepercayaan diri, kecerdasan integritas, keberanian, dan kemampuan berkomunikasi. Nah, kepemimpinan itu dianggap muncul karena karakter alami seseorang. Yang kedua ada transformational leadership. Pemimpin transformational menginspirasi pengikut melalui visi yang besar, motivasi, dan teladan yang kuat. Mereka fokus pada perubahan yang positif, mendorong inovasi, serta memperhatikan perkembangan individu sehingga pengikut merasa terinspirasi dan berkomitmen. Nah, servant leadership, pemimpin memprioritaskan pelayanan kepada orang lain. Mereka memimpin dengan empati, kepedulian, dan keinginan untuk membantu anggota tumbuh. Karena tujuan utamanya bukan kekuasaan, tetapi bagaimana memperdayakan dan mensejahterakan orang yang dipimpin. Selanjutnya adalah situational leadership. Teori ini menyatakan tidak ada satu pun gaya kepemimpinan yang paling benar. Pemimpin harus menyesuaikan gaya sesuai situasi, kebutuhan tim, dan tingkat kesiapan atau kemampuan pengikut. Fleksibilitas merupakan inti dari kepemimpinan situasional ini. Nah, selanjutnya ada tiga peran utama dari dalam kepemimpinan mahasiswa. Yang pertama adalah leader. Leader merupakan pemimpin yang bertugas mengarahkan tim, menetapkan tujuan, dan mengambil keputusan yang menjadi teladan dalam sikap, disiplin, dan etika kerja. Seorang yang leader memastikan tim berjalan teratur, memotivasi anggota, dan menyelesaikan masalah yang muncul. Selanjutnya adalah follower atau anggota. Follower berperan sebagai pendukung utama jalannya organisasi. Mereka menjalankan tugas sesuai arahan, memberikan masukan, dan bekerja sama untuk tujuan bersama. Follower yang baik tidak pasif, tetapi aktif berkomunikasi dan ikut menjaga agar tim tetap kondusif. Selanjutnya adalah influencer. Nah, influencer ini berfungsi untuk menyampaikan ide, nilai, dan semangat positif dalam lingkungan kampus. Nah, peran ini penting dalam menciptakan perubahan inovasi dan budaya organisasi yang lebih baik. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.